Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai bab 3, ikatan kimia. Coba semua dibuka bukunya, bab 3 ya, ikatan kimia. Yang mau kita bahas kali ini adalah mengenai konsep ikatan kimia dan macam-macam ikatan kimia. Untuk hari ini kita khususkan kepada ikatan ion. Apa itu konsep ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan interaksi antar atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Jadi ikatan kimia ini juga menggambarkan cara-cara atom bergabung membentuk molekul, senyawa, dan ion. Itu dia konsepnya. Bagaimana maka terjadi ikatan? Ikatan antar atom dapat terjadi karena adanya interaksi elektron antara atom yang satu dengan yang lain. Ibu ulangi, interaksi elektron ya antara atom satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu molekul, senyawa, atau gugusan atom. Untuk mencapai kestabilan, atom-atom unsur saling mengadakan ikatan, dan itulah yang disebut dengan ikatan kimia. Bagaimana peran elektron dalam ikatan kimia? Atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil, seperti gas mulia yang memiliki susunan 8 elektron pada kulit terluar. Coba kita lihat tabelnya. Ini adalah unsur gas mulia dari helium sampai radon. Coba lihat semua elektron valensinya atau elektron terluarnya. Semua cenderung 8 kecuali helium ya, memiliki elektron terluarnya 2. Nah, 8 elektron ini merupakan elektron yang stabil dalam unsur ya. Lalu bagaimana dengan golongan lainnya? Misalnya golongan 1 dengan sampai golongan 7. Itu kan elektron valensinya, misalnya kalau golongan 1 elektron valensinya kan berarti 1. Golongan 2 2, golongan 6 golongan 7 7 ya kan elektron valensinya, bukan 8. Lalu bagaimana supaya 8? Itulah yang akan dilakukan unsur, yaitu dengan melakukan ikatan kimia. Ya. Kecenderungan unsur melepas atau menerima elektron ya. Kalau dia melepas elektron, itu biasanya terjadi pada unsur logam. Unsur logam cenderung melepaskan elektron. Itu dia unsur logam ya. Nah, atom-atom apa yang melepaskan elektron? Atom yang melepaskan elektron adalah golongan 1A dan 2A. Sedangkan yang menangkap elektron adalah golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Jadi golongan 1A dia memiliki elektron valensi 1 sehingga dia melepaskan 1 elektron. Golongan 2A elektron valensinya 2, melepaskan 2 elektron. Jadi kalau dia mau melepaskan 1 elektron, berarti dia muatannya positif 1. Kalau dia melepaskan 2 elektron, muatannya positif 2, dan seterusnya. Contoh, natrium konfigurasi elektronnya 281. Elektron valensinya 1, maka dia akan melepas 1 elektronnya dan ditulis Na positif. Nah, seperti itu dia ya. Mg juga seperti itu. Ca, kalium juga seperti itu ya. Nah, kalau yang untuk yang menangkap elektron tadi kan melepaskan elektron adalah unsur logam. Yang menangkap elektron adalah unsur non logam.
Kemarin udah ibu ajarkan yang mana logam, yang mana non logam. Itu dia. Contoh, lihat contohnya. Unsur non logam diambil adalah fluor. Fluor itu elektron valensinya adalah 7, berarti dia golongan 7A. Golongan 7A, elektron valensinya 7, supaya stabil dia menangkap berapa elektron? Supaya 8. 1, ya kan? Jadi dia ditulis nanti F negatif. Oksigen golongan 6A, 6 elektron valensinya. Menangkap berapa elektron supaya 8? 2. Jadi nanti dia ditulis O 2 negatif ya. Itu salah, nanti dibagusi ya, 2 negatif, bukan negatif 2. Jadi ya. Elektron valensi sudah tahu ya, yang kemarin udah kita bahas adalah elektron terluar. Ini berperan pada pembentukan ikatan antara atom dalam membentuk senyawa. Sehingga sifat kimia unsur banyak ditentukan oleh elektron valensinya. Elektron valensi sama dengan golongan ya. Jadi sifatnya juga ditentukan golongannya atau elektron valensinya. Nah, ini untuk pembentukan ikatan kimia, elektron valensi pada suatu atom digambarkan dengan lambang titik atau silang. Jadi boleh titik, boleh silang. Struktur Lewis, berdasarkan struktur Lewis ya. Bisa titik, bisa silang. Itu dia. Nah, kita bahas kali ini adalah ikatan ion ya, ada 2 ikatan nanti, ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita bahas dulu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non logam. Ingat, ion logam dan non logam dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan negatif. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan antara logam dan non logam. Contoh, natrium dengan klor. Natrium golongan 1A, klor golongan 7A. Golongan 1A dia akan melepaskan 1 elektronnya. Golongan 7A akan menerima 1 elektron ya, supaya 8. Itu dia, lihat ya. Jadi Na itu elektronnya ditandai dengan silang atau cross. Na kan 1 elektron valensinya. Cl itu dot, titik ya. Ada 7 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena dia terletak pada golongan 7A. Makanya itu ada titiknya, ada 7. Nah, begitu cara membuat ikatannya ya. Jadi Na memberikan 1 elektronnya kepada Cl. Sehingga Cl menjadi 8. Coba dihitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Cl jadi 8, Na jadi memiliki 2 elektron. Jadi mereka sudah stabil ya, masing-masing sudah stabil. Contoh, lihat bagaimana ikatan ion yang terjadi antara unsur K dan O. Lihat itu, K konfigurasi elektronnya 2881. Elektron valensinya 1, berarti K bermuatan positif 1. O oksigen 8, 26. Nah, oksigen ini karena dia elektron valensinya 6, berarti supaya 8 dia cenderung menerima 2 elektron ya kan. Makanya O2 negatif. Nah, reaksinya seperti itu dibuat ya, sebelah kiri, sebelah kanan ya. K di sebelah kiri, E tambah K positif sebelah kanan karena dia melepaskan. Kalau dia melepaskan, elektronnya diletakkan di sebelah kanan. Jadi kalium itu melepaskan 1 elektronnya, jadi dia bermuatan K positif. Nah, oksigen itu dia menerima 2 elektron, jadi letakkan di sebelah kiri. Panahnya itu dia pertengahan ya, kiri kanan. Jadi O itu kan menerima 2 elektron, letakkan di sebelah kiri. Lalu buat muatan di sebelah kanan O2 negatif ya.
Nah, karena elektron K itu 1, elektron O 2, maka kalikan 2 K-nya. Ya, kalikan 2 supaya bisa habis elektronnya, itu maksudnya di situ. Jadi elektronnya habis. Tinggallah 2K tambah O menghasilkan 2K positif tambah O 2 negatif. Terbentuklah senyawa K2O. Itu dia. Jadi nanti tugas kalian, kalian buatlah latihannya ini ya. Dikerjakan di buku latihan, Ibu tunggu. Terima kasih.